A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Luar biasa ini tanggal 16 April 2025. Embun pagi selalu memberi solusi kembali hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah guru kita semua telah hadir di tengah-tengah kita, makin sehat, makin fit insyaallah. Kita doakan semua, kita doakan bersama guru kita makin sehat, makin fit dan makin terus kita bisa memberikan tausiah-tausiah yang menunjukkan kita semua. Luar biasa ini kita akan membawakan sebuah tema tentang keistimewaan silaturahmi karena masih relate dengan hampir 2 minggu kita berlebaran dan luar biasa ini momen Lebaran harus terus dijaga ya, silaturahmi harus terus dijaga, jangan sampai momen Lebaran ini beres dan kita setahun ke depan ini akan terus menghadapi berbagai persoalan dan tentu saja dengan silaturahmi segala sesuatu bisa mencair. Baik, tak langsung lama kita langsung saja. Mangga silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang ini Masya Allah nih, halal bihalal di mana-mana. Luar biasa, Masya Allah, Allahu Akbar. Halal bihalal ya. Dan selalu pertanyaannya, bahkan ada yang mengatakan katanya, ini nggak ada zaman Nabi katanya. Ya, Masya Allah ya. Nah, pemirsa Bandung TV, ini asbabnya ya, sebabnya. Kalau nggak salah nih, mohon diluruskan kalau saya keliru. Ketika Bung Karno ada masalah konflik horizontal ya, beliau selaku presiden waktu itu mengumpulkan tokoh-tokoh. Coba adakan satu acara yang bisa ya islah ya, rekonsiliasi lah kurang lebih. Semua mengusulkan dan yang diterima adalah usulan Kiai Wahab Hasbullah. Namanya halal bihalal. Nah, itu asal kata dari hala yahilu hilan. Artinya memberikan benang kusut. Masya Allah. Jadi kalau kita sempat kusut dengan siapapun, nah dengan halal bihalal terurai kembali. Hala yahilu hilan artinya mencairkan yang beku. Kalau sudah beku, tidak ada komunikasi, pabain-bain kata orang Sunda, jadi mencair kembali. Hala yahilu hilan artinya menyambungkan yang terputus. Sudah lama nggak ada hubungan, nyambung lagi, ujungnya jadi harmonis. Itulah halal bihalal. Nah, agama menyebut silaturahim. Bahasa Indonesia silaturahmi. Disebut saja halal bihalal itu silaturahmi versi Indonesia lah kira-kira begitu ya. Jadi sebetulnya itu bungkusnya saja, yang penting silaturahimnya itu. Ya. Makanya jangan sampai membid'ahkan bungkus, mengesampingkan isi. Ya. Masya Allah. Nah, karena itu isinya adalah silaturahim. Sama dengan pengajian, ada pengajian syahriahan, bulanan, pengajian mingguan, agustusan, muludan, rajaban, itu bungkus. Isinya tetap pengajian. Yang namanya pengajian tentu di dalamnya amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Makanya hati-hati dengan orang yang suka melarang, membid'ahkan. Bahkan zaman Nabi tidak ada, memang istilah itu tidak ada, tapi isinya ada, gitu ya. Masya Allah. Nah karena itu siapapun yang berhalal bihalal hadirlah. Kita niatkan silaturahim, karena niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Allah. Dan ternyata ibadah sosial itu, Masya Allah, lebih banyak ya. Kalau kita datang ke tiap rumah satu persatu, jangankan orang lain, keluarga saja nggak mungkin sempat ya. Walaupun ini satu kota ya, datang ke sini. Saking banyaknya tadi. Saking banyaknya. Dengan berkumpul, suasana jadi mencair, suasana jadi bersatu lagi, benang kusut jadi terurai dengan rapi. Sehingga diharapkan dengan halal bihalal silaturahim itu muncullah apa yang disebut dengan keharmonisan. Adinul muamalah. Agama itu hubungan yang harmonis. Makin baik beragama seorang, makin harmonis dengan siapapun. Nah kalau begitu apa keutamaannya? Nabi SAW mengatakan ini, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Jelas banget itu. Jelas, tidak akan masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Qati'ur rahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi. Ya kalau sudah tidak akan masuk surga, surga itu akan dibuka untuk orang yang sering bersilaturahim. Ada silaturahim hisyah, ada silaturahim maknawiyah. Nah, hisyah itu fisiknya datang. Nah, fisiknya datang ke Garut atau didatangi oleh keluarga, sama lah. Man nazara ila akhihi nazrutawidin ghufirullahu. Siapa yang menatap saudaranya dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosanya.
Nah, berarti itu berhadapan, berarti mengunjungi atau dikunjungi. Nah, yang kedua ada silaturahim maknawiyah. Maknawi itu tidak ketemu fisik, tapi bisa berhubungan, bisa WA, bisa dengan Video ya, call. Instagram dan miss call dan yang lainnya lah. Sekarang banyak jalan untuk silaturahim ini. Dan itu bagian dari cara untuk membuka surga. Makanya tidak akan masuk surga orang yang qati'ur rahmi, memutuskan silaturahim. Bahkan jatuh harta itu jadi istidraj, Pak Ulia. Bila harta itu jadi penyebab putusnya silaturahmi. Masya Allah. Jadi antara yang kaya sama yang miskin kan biasanya suka gitu tadi. Saya ketemu seseorang ya di daerah Karasak di Bawatoha. Oke. Katanya pun mang Pak Ustadz, pun bibi, ya katanya. Sana. Ngasih muter penak dirinya gitu. Abdi ada izin, abdi mang model kieu lah gitu. Ya. Dan dengan bahasa yang merendahkan diri ya. Jadi seolah-olah kekayaan, kedudukan itu jadi awal putus silaturahmi. Masya Allah. Makanya kalau kita punya kedudukan, punya rezeki, punya posisi, tetap jangan memutuskan silaturahmi. Justru saat itulah kita ngasih contoh. Kita datang itu lebih besar pahalanya dibandingkan mendatangi. Dan ternyata orang-orang yang datang silaturahim itu dipastikan surga terbuka untuk diri. Masya Allah. Jadi surga itu ternyata bukan hanya dengan sholat ya. Bukan hanya dengan puasa, bukan hanya dengan haji, tapi dengan silaturahmi surga akan terbuka. Makin sering bersilaturahmi, makin terbuka surga untuk orang lain, untuk dirinya. Semakin sering silaturahmi, pasti tiket surga sudah di tangan. Nah, karena itu hadis Nabi jelas, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Begitu Pak. Kan ini tadi apa ya? Jadi antar kalau ada orang sampai ini bukan level saya yang itu sebenarnya dalam agama kayak gini, meskipun ilmu modern itu kadang-kadang katanya biar sefrekuensi katanya. Kalau ketemu sama yang ini enggak ini. Coba tadi gimana tadi kayak gitu. Makanya ada yang disebutkan al-asriyah. Memanage waktu dengan baik. Saya juga sama ya. 1, 2 pasti keluarga. Utamakan keluarga. Ada acara dimanapun, kapanpun, yang minta nggak bisa. Hari pertama ya keluarga saya dengan istri. Hari kedua keluarga ibu. Itu pasti. Walaupun datang hanya makan, ketawa-ketawa, ngobrol sana sini, itu desa ada kegembiraan tersendiri. Masya Allah. Kan orang tuh kalau gembira katanya panjang usianya. Masya Allah. Jangankan gembira, baru senyum aja katanya 15 menit sehari semalam, usianya nambah 1 hari. Masya Allah. Ini orang ketawa lepas karena bahagia saudaranya datang ya. Keluarganya datang, emangnya datang, alumna datang, penuh dengan keakraban. Apalagi dia bahagia dengan bagi-bagi uang yang masih keras, yang keras. Itu betapa banyak orang yang dipanjangkan usianya. Makanya siapa yang dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, sambungkan silaturahmi. Dan itu ternyata al-asriyah, ngatur waktu. Nanti jangan bersihkan langit sementara bumi masih kotor. Masya Allah. Jangan usahana saya ngulibek. Yang sorangan itu pernah. Bahkan ada istilah kalau di ini tuh tadi, kalau silaturahmi itu jangan sama ke orang kaya semua katanya. Karena kan hal-hal yang kayak gini tuh suka menjadi tetapi gini tadi, sebaliknya juga orang kaya juga harus dalam, meskipun ini tidak semua bisa ya, mulai menurunkan egonya tadi ya, dalam artian karena biar yang miskin pun juga tidak sungkan, tidak kagok, tidak gimana, karena biasanya gitu tadi ya, apalagi di lingkungan terdekat, di lingkungan keluarga yang lain-lain suka aduh saya juga kita masih apa katanya oleh teman-teman, terutama oleh istri saya, kalau ke sini pakainya ini gitu kan, ini pakainya menyesuaikan diri. Kalau ke sini pakai motor gitu, gitu, itu penting ya. Karena jangan sampai ada kesenjangan sosial. Karena kesenjangan sosial itu yang menyebabkan kenapa emas itu haram, kenapa sutra itu haram waktu itu. Karena emas sutra itu lambang kekayaan yang luar biasa. Sehingga saat itulah Nabi membantu orang-orang miskin. Disepakati siapa yang pakai emas dan sutra itu lambang kemewahan. Makanya kalau emas hanya 2-3 gram sekarang ini gak ada masalah. Itu nama asbabnya gitu. Nah, jangan sampai berbuat mengadakan acara yang merupakan kesenjangan sosial. Pokoknya seragam tuh boleh, tapi jangan seragam yang terlalu mahal. Saya pernah datang ke satu desa ya, ke Garut Selatan sana itu. Punten, rumahnya masih bilik-bilik ya, hanya masjid yang gedung gitu.
Saya ingatkan ya, ada seorang ibu, masa penuh itu. Masya Allah. Astagfirullah, saya bilang, Kang, jangan begitulah. Ya. Kita jangan sampai ada masalah sepulang si ibu ini. Ya, ya, ya. Karena tidak semua orang tuh mampu beli emas. Ya. Ya, kalau perlu sudah jepit, tapi senyum diri lah. Saya bilang gitu. Wah, biasa ya kalau sudah ada kesenjangan sosial, ujungnya cemburu sosial. Ya. Nah, kesananya, wa mra'atu hamalatal hatab. Mengomporin suami. Akhirnya, di mana dia? Oh, di Bandung. Akhirnya semua ikut ke Bandung. Disangkanya akan sukses seperti orang yang pakai emas itu. Nggak bisa ya. Dan itu butuh perjuangan yang luar biasa. Masya Allah. Nah, karena itu hati-hati. Karena jangan sampai silaturahmi malah punten pamer harta, pamer kekayaan. Karena ada oknum ya. Kapan pulang? Saya bilang ke punten ke Padang, kapan pulang? Lupa belum punya mobil katanya. Aduh, Masya Allah. Sekarang orang banyak solusi kan mau rental atau apa. Ya. Karena teman-teman saudara kita baru pulang kalau sudah punya kendaraan. Ini hati-hati. Ria itu yang menyebabkan orang itu celaka. Alladzina-hum yura'un kan. Orang-orang yang ria. Nah, pamer. Kalau sudah pamer kesananya, ujungnya dia egois. Kesananya pasti kikir. Kikir. Orang-orang yang ria itu pasti kikir. Makanya dia merasa keringat sendiri, masa orang lain harus menikmati. Makanya jangankan diminta infak wakaf, diminta zakat aja susah. Ada orang kalau diajak hura-hura paling duluan, diajak sedekah, infak malah nyumput yang di belakang. Padahal itu yang menyebabkan kita selamat di surga itu. Baik, luar biasa. Tadi nanti kita lanjut lagi ya. Pemirsa di rumah luar biasa ini. Kita akan lanjut kembali ya nanti setelah melihat beberapa pesan kita. Mangga. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa sekali ya. Sebelum kita lanjut ya, masih di line telepon yang sama di 022721414 atau di line banyak Polsek 08122116740. Jadi pemirsa di rumah nanti bisa konsultasi ke beliau, tentu saja kondisi beliau sedang sehat dan sedang sempat ya, sedang ada di rumah. Baik, sebelum kita lanjut lagi, ada yang bertanya gini katanya, kan silaturahmi itu menghubungkan antara biar mencairkan, kemudian sesuatu yang tadinya dingin, sesuatu yang tadinya bahkan panas bisa menjadi cair lah gitu tadi ya, bisa menjadi hangat. Nah, tetapi juga di masyarakat kita kan ingin ketemu tetapi suka sungkan katanya, suka kagok karena status sosial tadi ya, ada yang pendidikan lebih tinggi, kemudian mau ngomong ini juga nanti takut salah, kemudian juga ada yang secara hartal juga lebih tinggi sehingga jadi kagok dan malu lah atau izin dusun gitu kan. Coba tadi gimana kan? Iya, Nabi SAW itu pernah gini, ada yang nanya kapan ketemu ya Rasulullah. Akhirnya Rasul nggak menjawab, para sahabat yang jawab. Kalau ini ketemu dengan Nabi, nah, coba janji ya di mana gitu kan. Cari di masjid, cari di istrinya. Kalau anda wal julusu ma'al fuqara, cari di komunitas orang-orang yang sering duduk dengan orang-orang fakir. Jadi ternyata Nabi SAW itu sering berkunjung, bukan dikunjungi. Oh. Bagus tuh ada ungkapan sekarang pejabat bukan dijemput tapi menjemput. Jadi warga itu dijemput dengan jalan yang bagus katanya, dengan somnya ada rede. Jadi saya lihat di negara ada luar negeri ya, saya lupa apa Denmark atau mana itu. Menteri aja pakai bis ya. Enggak dimuliakan. Betul, tidak dimuliakan. Pelayan ya. Ada satu presiden yang masih muda. Beliau nggak mau fotonya ditempelkan di gedung-gedung ya. Oh iya. Karena saya itu ada melayani. Iya. Saya susah, Masya Allah. Kita kadang-kadang gila hormat ya. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Apalagi kalau sudah yang milihnya rakyat bisa katanya ini kayak mendapat legitimasi khusus gitu tadi ya, stempel khusus. Makanya kalau merasa ya, saya sering minta maaf tuh diutamakan. Punten gitu. Karena alim kadia gitu jabana ya. Kondisi sedang sakit dan segala macam. Itu penting. Sehingga orang itu tidak sungkan. Makanya kalau kita ada tamu siapapun, antar sampai pintu, doakan. Dan di situ ada tuhpah. Tuhpah itu apa? Oleh-oleh ya. Ya kalau masuk ke rumah saya pasti udah dikasih tahu. Betul, luar biasa Masya Allah. Dan saya pun merasakan banget luar biasa. Dikasih madu saya sama kasih madu sama roti luar biasa Masya Allah. Tu'ilul umuri. Oleh-oleh itu memanjangkan umur kita. Allahu Akbar. Jadi boleh jadi kita sudah meninggal, orang lain tuh menceritakan kita. Walaupun tapi dalam batas tertentu akan hilang dengan sendirinya. Tapi jangan lupa, hakikat panjang umur itu
dia memakan umur untuk bermanfaat pada orang lain. Dan itu ternyata Nabi SAW itu sering mendatangi, bukan didatangi. Allah Akbar. Ya. Itu luar biasa. Makanya kalau udah sungkan orang lain ke kita, kita harus lebih someyah dari yang lain. Kita harus lebih mendatangi untuk gaul. Karena kalau sama-sama tidak mendatangi, itu pasti putus silaturahmi. Kalau putus silaturahmi, coba 2 kampung, 2 keluarga, tertutup surga untuk keduanya. Makanya kalau kita ingin surga, mari kita sambungkan. Makanya silaturahmi itu isolu ma'amkana anil khair. Menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan. Bukan berujung pamer, berujung permusuhan. Wadafu ma'amkana anisyar. Menolak sesuatu yang berujung kejelekan. Jadi silaturahmi itu ujungnya harus kebaikan. Ya, ujungnya harus kebaikan. Nah, kalau ujungnya malah punten, pasea, ujungnya tambah keruh, ujungnya tambah nyala amarah, ujungnya tambah permusuhan, itu silaturahmi tapi memanjangkan konflik. Harus silaturahmi itu memendekkan bahkan menghilangkan konflik. Itulah sebabnya kenapa yang terima tamu itu, saya kemarin di satu tempat ya, kenapa nih berjejer, Pak pagar ayu Pak. Jadi seluruh tamu diterima dengan ramah, semua jadi orang tuh senang ya. Jadi saya lihat, wah ini luar biasa. Jadi penerima tamu pun harus somaya, sehingga orang tuh nyaman, aman di situ. Dan dia tidak salah, pasti ujungnya kebaikan. Dan pasti dia akan cerita sama yang lain, oh ini gini silaturahmi yang baik. Jadi tidak ada kesenjangan. Duduk pun harus bercampur. Bahkan kemarin ada satu halal bihalal ya, satu keluarga besar. Pakainya campur pakainya, yang tidak kerudung, ada kerudung. Saya bilang, siapa itu sahwai? Punten Pak Ustadz, ternyata keluarga saya itu banyak heterogen. Gitu. Makanya saya undang Pak Ustadz kayak gini cerita tentang latar belakang yang berbeda, tapi kami bercampur, tidak ada jarak di antara kami. Saya bilang bagus saya bilang. Jadi kita tidak boleh memarahi, tapi meraih. Kita tidak boleh mengejek, mengajak. Kita tidak boleh memukul, harus merangkul. Kadang-kadang kita tidak bijak ya menerjemahkan ibadah kita dengan teman kita, nah, dengan saudara ini penting kita. banget ini menerjemahkan ibadah kita dengan langsung Allahu Akbar. Ini luar biasa ini. Itu sama kan? Ya. Jadi kalau cerita kekayaan jangan di depan saudara kita yang miskin ya. Ini juga bagian dari kesolehan sosial tadi ya. Masya Allah. Ternyata 80% itu ibadah sosial paling banyak dalam Quran. 20% itu ritual. Oke. Ya, begitu Pak Guru ya. Baik. Pemirsa di rumah ini luar biasa sekali ya, dan kita akan mulai saja ya. Ini juga banyak yang menanyakan banget ini tentang silaturahmi karena ya negara ini butuh banget kerekatan di tengah banyak banget belum bahasa, terlalu banyak banget perbedaan. Ini ada yang bertanya gini 572. Ini Nah ini juga bagian dari silaturahmi awal mungkin ya, dari 253. Ada yang pinjam uang tapi belum bayar dan ditagih malah marah katanya. Kalau saya niatkan untuk zakat sebenarnya boleh apa tidak katanya? Iya, salah satu yang paling panjang dalam Quran itu ayat muamalah ibadah sosial. Paling panjang, kalau nggak salah dari huruf alif sampai ya itu ada di situ. Al-Baqarah 282. Panjang semuanya. Kalau ini ayat paling panjang berarti ayat administrasi itu panjang sekali. Makanya salah satu yang diatur dalam Islam itu adalah utang piutang. Oke. Dan sangat diatur itu benar-benar jelas tadi ya, benar. Jelas itu. Waktu mobil adi catat dengan adi, catat siapa, orang mana, kapan. Bahkan ada boreh gitu ya kalau pinjam itu. Bahkan kalau perlu istiharoh dulu. Bahkan yang pinjam itu harusnya ada musyakarah, tanda terima kasih. Nabi SAW pernah kalau nggak salah pinjam uang ya ke sahabat Ja'far namanya. Sebutlah 20 dinar. Dilebihkan 22 dinar. 20 dinar utang saya, 2 dinar terima kasih saya. Engkau telah membantu saya. Dan lagi-lagi jangan dikaitkan dengan riba ya, hal kayak gini tadi karena ini itu tidak ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan sebelumnya itu riba. So, Pak Agung saya kasih uang pinjam 10 juta, tapi kembalinya 12 juta, itu riba. Walaupun ridho sama ridho ya. Tapi kalau dengan kesadaran sendiri, yang meminjam itu ngasih, itu namanya musyakarah. Sebagai bentuk terima kasih tadi ya, karena juga sama dengan mahasiswa, begitu lulus, terima kasih sama pembimbingnya. Dan itu bagian dari ajaran Islam. La in syakartum la azidannakum.
Jika kalian berterima kasih ditambah nikmat. Saya terima kasih banyak nih ke waktu pembimbing saya waktu skripsi ya waktu itu. Ya, Lin punya apa katanya? Mau terima kasih sama saya, lupa punten saya nggak punya apa-apa. Paling saya punya serang lebah, saya bilang gitu. Dipakai motor ke Setiap Budi ya. Dikasihkan. Setahun setelah itu cerita. Lebahnya berkembang jadi 5 kotak katanya. Allah Akbar, ya Allah. Itu namanya musyakar. Barokah ya Terima Allah. kasih. Makanya salah satu janji Allah dalam Quran adalah la in syakartum la azidannakum. Jika berterima kasih la azidannakum. Katanya la-nya taukid ya. Nunnya taukid. Pasti, pasti. Ya Allah. Dan pasti itu akan dirasakan bukan oleh kita, oleh anak-anak kita. Jadi la azidannakum itu bukan hanya yang bersangkutan, tapi termasuk turunan yang bersangkutan. Jadi kalau kita dapat nikmat sekarang di saat orang lain dapat kesulitan, boleh jadi itu pasti orang tua kita dahulu sering berterima kasih, mungkin ke gurunya, mungkin kepada temannya atau sahabatnya. Makanya culas itu menghilangkan rahmat. La tunza'ur rahmah illa min syaqiyin. Tidak dicabut rahmat Allah kecuali bagi orang yang culas. Pasti rahmat Allah nggak akan ada. Dan keculasan itu juga akan merembet ke anak turunan juga tadi itu. Culas juga. Jadi kalau kebaikan ngerembet sama anak sama. Culas itu juga akan dirasakan oleh anak cucu. Makanya banyak anak-anak yang sengsara karena perbuatan leluhurnya. Ya Allah. Alhamdulillah, Baik, pemirsa di rumah luar biasa ini. Sayang sekali memang harus iklan dulu dan ini juga masih banyak pertanyaan. Jadi sabar dulu ya, nanti kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Mangga silakan. Baik, pemirsa di rumah ya, kita lanjut lagi ya. Ini mudah-mudahan ini karena banyak banget ini. Kita mulai lagi nih 144. Pak Ustadz, ini apa kodok dulu apa saum sawal dulu? Ini kebetulan masih sawal ya, udah dua minggu. Ini gimana Tad? Jadi saum wajib itu 4 ya. Wajib itu kalau tidak dikerjakan ya dosa. Kalau sunnah tidak dosa. Nah, makanya utamakan kodok dulu. Jadi saum kodok, saum Ramadan, saum kifarat, saum nazar itu wajib. Nah, kalau saum sunnah itu tidak dikerjakan pun tidak dosa. Tapi siapa yang saum Ramadan nyambung Syawal sama dengan saum 1 tahun. Jadi kalau 30 kali 10 kan 300 ya. Tambah 6 hari kali 10 60. Jadi 360 hari. Berarti 1 tahun full. Tapi bukan berarti menghalangi saum wajib. Maka usahakan kodok dulu, nanti lanjut saum Syawal. Nanti ternyata saum Syawal tidak keburu, bisa dikodok juga. Karena ulama-ulama soleh itu sampai ibadah sunnah pun dikodok ya. Masya Allah. Baca. Saking hati-hatinya tadi orang ulama-ulama zaman dulu tuh tadi ya Allah Akbar. Qobla duhur, qobla asa, qobla isya, sampai pada mengkodok mereka. Makanya saya temukan di Madinah ya, sebelum beberapa tahun yang lalu lah ketika haji. Orang sholat terus ya. Habis isya tuh sholat terus. Saya mengkodok ba'diyah isya yang saya tinggalkan ketika di tanah air. Kata. Masya Allah. Dan itu tidak masalah. Namanya? Kejujuran iman lah istilah saya. Nah itu ya. Kalau memang selalu dikaitkan dengan ikhtilaf dengan hal dari gitu ya memang kita bakal repot terus tadi ya. Masya Allah. Baik lanjut lagi Tad. Ini 459. Nah, Ustadz ini menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Kadang saya juga tidak sabar, kadang saya juga marah katanya. Ini menyikapinya gimana tadi? Jadi ya sebagai manusia biasa tadi ya. Kadang ini kan bagian dari ujian kehidupan tadi ya. Kita juga anak juga tidak mau kayak gini, ini juga. Tapi hal-hal kayak gini kan butuh kesabaran yang luar biasa. Coba tadi gimana? Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtalih. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya. Masya Allah. Jangan lupa anak normal saja itu ujiannya berat. Luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar. Anak yang kebutuhan khusus juga berat. Tidak terbayang. Ya, karena itu siapa artis Dewi ya? Itu Masya Allah. Dan tetap padang pahala. Jadi Baiti Jannah itu gini. Surga itu pasangan. Jadi istri suami adalah surga. Makanya jangan sia-siakan surga yang di. Masya Allah. Kalau anak tuh atruku ila jannah. Jalan menuju surga. Amin. Bagaimana bentuknya, kebutuhan khusus atau tidak khusus itu jalan ke surga. Jalan. Allah. Makanya ada kaidah fikih al-ujratu ala qadrihil masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Masya Allah. Makin nakal anak itu, makin ada kebutuhan khusus, kita arahkan terus
itu makin lebar jalan ke surga. Allah Akbar. Makanya jangan malu, apalagi disimpan, punten. Ya. Saya pernah ada seseorang ya, karena udah profesor ya, anak saya Pak Ustadz 3, ya, supirnya cerita, supirnya Pak bukan 3, 4 katanya, tapi yang ini suka disumputkan mulai tamu teh. Malu tadi. Aduh, masya Allah saya bilang. Nah, ada ajaran Cina ya, ajaran Cina. Justru kalau anak kebutuhan khusus itu pauz ya, apa hoki. Gitu tadi. Hoki. Saya ketemu dengan orang Cumulit ya. Waktu itu studi banding ke Belanda. Ya jodoh ya. Dapat orang Belanda. Ya. Pas halal bihalal di salah satu hotel di Bandung, datang. Pak Khalid ke sini katanya. Ada apa? Saya punya paman katanya. Mencari anak asuh yang punya kebutuhan khusus. Sudah 8. Ya. Karena saya ingin menyayangi dan mencintai. Dan ternyata, wah rezekinya luar biasa. Kalau anak asuh yang normal itu hanya 100. Anak asuh yang tidak normal itu 200 pound. Kalau anak pinter terus kita sayangi, kita sekolahkan 100. Tapi anak yang kebutuhan khusus, kita layani, kita sayangi, itu 200 pound. Makanya ibu tetap sabar, tapi sabar aktif ya. Ada sabar aktif, ada sabar pasif. Yang dianjurkan itu sabar aktif, sambil mempelajari sana sini terus belajar. Oh bagaimana pendapat ibu ini, gimana pendapat ini. Saya pernah mengajar yang kebutuhan khusus ya, itu ternyata punya potensi. Dari mulai tidak bisa sampai bisa baca Quran. Sebelumnya udah 3 ustadz yang pundung. Pundung Bang. Artinya mundur tadi karena ya dia juga udah berusaha dengan sekuat tenaga udah kayaknya mundur. Kata istri saya, Pak itu ladang pahala. Benar itu. Dari situ, Masya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Masya Buat Allah. ibu, bapak yang punya anak kebutuhan khusus, tetap sayangi. Masya Allah. Jalan ke surganya lebih cepat, jalur khusus ke surga. Masya Allah. Udah VIP, ya, jalan tikus ya. Yang lain anak normal tuh mungkin agak lama. Kalau kita punya kebutuhan khusus, anak jalan ke surganya, jalan pintas itu. Luar biasa memang ini ya kadang-kadang ya kalau memang cara menggunakan ini Gusti Allah nih kan ada kayak bercanda gitu ya, seolah-olah ini tuh gimana kok saya dikasih anak gitu, tapi memang kalau dimaknai, kalau ditelusuri, kalau di ini lebih dalam, Masya Allah, banyak mutiara-mutiara. Baik, lanjut lagi Tad. Ini ada yang bertanya lagi ini. Tad 326 jual beli yang syar'i ini gimana ya Tad? Karena ya itu tadi ya ada, apalagi zaman sekarang nih ya, banyak yang kurang jelas aja, itu juga tidak boleh kata. Ini gimana Tad? Ada yang disebutkan antarodin ya, ridho sama ridho. Yang menjual ridho, yang membeli ridho. Nah, tentu kalau bicara jual beli ada barangnya ya. Sebutlah kebun umpamanya. Nah, kebun ada istilah NJOP kan. Nah harga di situ layaknya berapa. Jadi yang menjual tidak ketipu, yang membeli juga tidak ketipu. Sehingga ujungnya betul-betul tenang batin. Karena antarudin, ridho sama ridho. Makanya kalau bilang 100 meter, tapi ternyata pas diukur 80 meter. Mungkin buat yang menjual bisa untung ya, karena harganya tetap, yang membeli rugi, makanya itu tidak berkah. Itu tidak berkah. Bahkan ujungnya pasti yurisul faqra, mewariskan kemelaratan. Karena dia ingin bahagia sendiri di atas penderitaan orang lain. Makanya sistem ijon tuh nggak boleh. Sebelum menentukan harga mangga berapa kilo semuanya dibeli, nggak boleh. Harus jelas dulu berapa beratnya, berapa per kilonya, gitu kan. Yang kedua, jangan meninggikan harga di saat harga belum sampai ke sana. Masya Allah. Itu nggak boleh dalam Islam. Luar biasa. Makanya Ra'suddin al-waro ya, puncak beragama itu hati-hati. Puncak beragama itu hati-hati, teliti. Apalagi dengan sumpah. Nih Pak, sabar iya Pak, 100. Atau saya dalam itu lagi demi Allah, itu nggak boleh. Masya Allah. Jual beli dengan dasar sumpah pasti untung, tapi tidak berkah. Luar biasa ini. Nah, itu barang ya. Saya pernah ada yang ngeluh gini. Ustaz ini gimana kata? Ulang Kang, saya bilang. Kita kan mau kurban. 2 bulan sebelum kurban itu kami beli, harganya sepakat, dipoto. Tapi pas mau diambil dituker. Jawabannya pendek kan, sama-sama jalu. Saya bilang, batalkan. Kita ingin nolong dia. Batal. Apalagi 1 domba ditawarkan buat semua orang. Ya betul. Karena udah biasanya kalau dari awal udah kayak itu kesananya makan gak ini tadi Allah. Berkah. Iya. Makanya dalam Islam itu bukan besar kecilnya domba,
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban yang takwa. Allahu Akbar. Jadi yang takwa itu tidak akan merugikan orang lain. Nah, maka itu satu ya antarodin. Yang kedua, jangan lupa hindari yang namanya curang dalam jual beli. Surganya khusus bagi pedagang yang jujur. Kenapa Siti Khadijah tertarik kepada Nabi? Punten, bukan hanya kasepnya, Ya. tapi Nabi sangat jujur. Dan sejak Nabi jadi pelaksana perdagangan Siti Khadijah, wah keuntungannya berlipat terus, berlipat terus. Jadi waktu nikah dengan Siti Khadijah itu katanya sampai 40 M ya. Luar biasa ya. Jadi kan Nabi ini. bukan gelandangan pun, Betul. bukan pemuda miskin, Ya, itu ya. keliru itu. Atau pemuda tidak jelas itu tadi. Masya Allah, Allahu Akbar ya Siti Allah. Khadijah itu orang pintar. Iya, gitu. iya, iya, iya. Mana nu pikahreupun alus jeung nu teu. Nah, ini juga ya, apalagi Siti Khadijah yang sudah pengalaman, pengalaman. ya tadi udah pengalaman, anak orang kaya, punya turunan yang bagus, pasti juga dia memilih juga bukan memilih kayak nebak dadu doang tadi. Iya. Nikah siasa, nikah itu politik ya, strategi. Bagaimana pernikahan itu jadi karir jadi bagus, agama jadi kuat. Jadi tidak sembarangan. Makanya jangan tergiur dengan rumput yang tumbuh di tempat yang kotor. Iya. Dan ini juga kita juga sebagai para laki-laki jangan tergiur yang asal cantik aja tadi ya. Iya. Karena juga kan sekarang ini media sosial dihiasi dengan tampilan luar yang demikian dahsyat itu tadi ya. Ada filter-filter yang lain-lain. Laki-laki dengan ini bisa tergoda dengan, tetapi setelah menjalani itu Ribuh. kemelaratan itu bakal yang luar biasa. Tadi coba tadi pengalaman gimana? Hati-hati dengan BMW ya. BMW itu body mengalahkan wajah. Masya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Aduh, astagfirullahaladzim. Luar Teman biasa, saya itu, Masya wah, luar halus biasa nih tadi. barangnya, Iya, halus. iya, iya. Akhirnya ditikah kan. Iya, iya. Diceraikan yang tua. Ujungnya apa? Kaduhung euy menceraikan si Innalillah. Wah, Jadi hati-hati jangan tergiur dengan rumput yang tumbuh di tempat yang kotor. Karena pasti itu. Kalau tempat kotor ujungnya buahnya kotor, buahnya juga kotor. Terus sebabnya kenapa sebelum nikah itu ada ta'aruf ya. Ta'aruf kan tapahum, paham. Nanti kesannya ta'awun, kerjasamanya gampang. dan kayak zaman dulu kan bebet-bibit bobot itu memang Betul. dan itu memang nyata adanya tadi ya. Itu harus ya para Gen Z nih, anak-anak zaman sekarang ini kalau nggak percaya ini silakan aja coba ini. Pasti akan ini tadi, coba gimana tadi. Itu kenapa Nabi itu sampai konon kabarnya apa 3 apa 4 atau seminggu ya, malam itu nggak tidur. Kenapa? Ketika Siti Fatimah dewasa yang lamar cukup banyak karena melihat bibit bobot itu kan. Kan. Itu luar biasa. Jadi makanya saringan itu memang terjadi tadi ya, emang. terjadi. Ya Allah. Sampai Nabi ngumpulkan kan siapa yang Allahu Akbar. mau kepada anakku harus hafal Quran dalam waktu singkat kan, dengan baca kulhu 3 kali itu. Jadi selama kita orang baik, ayahnya baik, ibunya baik, nggak usah khawatir tidak dapat jodoh. Allahu Akbar, luar biasa ini. Makanya Inspirasi al-waladu abihi wa ummihi. Anak itu gambaran ayah ibunya. Jangan itu kendaraan saja ya. Begitu ditawarkan kepada orang lain ya, mobil si fulan itu, wah, yang minat banyak. Bukan mobilnya Ustaz, barokahnya. Ya Allah. Dia bekas duduk orang baik. Katanya bekas duduk orang baik itu katanya berkahnya beda. Allahu Akbar. Piringnya saja Betul. katanya, bagi Betul orang baik banget. itu beda. Betul. Sampai kuburannya saja katanya. Betul. Itu akan mendatangkan sumber kehidupan katanya. Nah, karena itu harus hati-hati lah. Jadilah orang baik yang mesti pertahankan kebahagiaan. Ya teman-teman ini jangan telepon. Baik, bagi pemirsa di rumah ini karena sini sedang live ya, tidak sebaiknya lewat WA aja, lewat ketikan aja, tidak menelpon langsung. Ya, Baik, sebelum kita ke iklan kan ada satu lagi tadi ini, kan gini tadi ya. Ini juga ada yang menanyakan gini tadi. Ini kan 821 nih, sakit dengan seseorang tadi ya. Apakah perlu dimaafkan karena memang masih ada ganjalan? Ini bagian biasanya ini kaum Hawa ya, suka memendam yang lain-lain. Jadi karena gini tadi ya, mau dimaafkan juga tetapi masih mengganjal, tetapi kalau tidak dimaafkan bisa jadi penyakit. Ini juga gimana tadi hal kayak gini tadi? Jadi gini katanya Bang ya. Siapa yang memelihara dendam, Ya Allah. itu sama dengan memelihara penyakit yang kronis dan Nah, akan memperpendek umur. Nah, dendam itu akan berkurang begitu tangan kita ringan minta maaf atau memberikan maaf. Makanya kita bermaafan tapi dendam masih lebih baik daripada tidak minta maaf sama sekali. Karena nanti lama-lama terus berkurang. Karena itu Nabi SAW mengungkapkan
hindari dendam. Hindari dendam. Dalam Quran itu gila lillazina amanu. Dendam kepada orang-orang yang beriman. Karena siapa yang memelihara dendam, itu sama dengan memelihara penyakit yang akan menghilangkan pahala kebaikan, menjauhkan kebaikan, dan na'udzubillah bainu jannah. Menjauhkan ke surga. Karena tidak mungkin surga diisi orang-orang yang dendam. Kalau Nabi pendendam, wah sudah tumpah darah di Mekah tuh, waktu Fathu Mekah tuh sudah terjadi. Kan waktu itu sampai Abu Lahab tuh nyumput ya. Pasti Muhammad akan balas dendam. Oh gitu tadi. Iya, kan waktu Saking takutnya tadi. Karena orang itu kan mencerminkan dirinya. Jadi kalau dia dendam, pasti orang lain dendam. Ya. Tapi Nabi mengatakan siapa yang masuk Ka'bah aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Lahab aman. Kaget Abu Lahab. Wah, rumah saya disamakan dengan Ka'bah. Akhirnya saat itulah berangkulan luar biasa. Makanya Fathu Mekah itu terjadi penaklukan kota Mekah tanpa titisan darah sedikit. Luar biasa, Masya Allah. Ketika konfirmasi ya, betul bahasa Sunda menalin dilawan gitu. Ya. Lain dilawan, waktu orang punya kekuatan. Apa kata Nabi? Ini lam asla'ana. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Kalau permusuhan dijawab permusuhan, tidak akan hilang permusuhan itu. Innama bu itu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan kasih sayang. Jadi Islam berkembang itu dengan kemuliaan akhlak, bukan dengan dendam. Luar biasa, Masya Allah. Hati-hati kalau sudah di depan umum, menyebutkan nama orang dengan kebencian yang luar biasa, itu Islam tidak seperti itu. Islam itu ramah. Luar biasa ya, makanya kenapa Rasulullah begitu diagung-agungkan terus, karena memang kebesaran hati, selain pintar, kebesaran hati, kedermawanan memang luar biasa ya. Jadi bisa mencairkan semuanya. Bayangin tadi ya, kalau Nabi pendendam, tidak terbayang. Islam juga tidak akan maju, kemudian orang-orang juga ya pasti akan bawaannya ya bunuh-bunuhan, bawaannya juga pasti akan terus akan terus ya, masalah itu juga akan tidak beres tadi kalau gitu. Baik, kita iklan dulu tadi ya. Pemirsa di rumah masih ada satu segmen ke depan, dan ini juga pertanyaan juga masih banyak. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita manfaatkan betul ini ada satu masih banyak pertanyaan juga. Ini ziarah kubur ini kan jarak jauh, ini gimana caranya biar juga ya selain keterbatasan ada ekonomi, kemudian juga waktu juga. Ini gimana tadi? Ziarah itu ada ziarah hissiyah, ada ziarah ma'nawiyah. Hissiyah itu datang fisiknya. Dalam hadis, man zara qabra abawaihi, siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya, au ahadima, atau salah satu di antara keduanya, ghufira lahu, dimaafkan dosanya. Berarti berangkat ya. Karena jarak itu tidak identik kepada yang meninggal, termasuk pada yang hidup. Nah, langsung. Tapi kondisi jarak harus amna, nyaman ya. Nyaman di jalannya, nyaman kondisi kita. Karena kemarin ada yang nanya, Ustadz saya jarak itu jauh sekali katanya. Jadi saya nggak bisa. Akhirnya jarak ma'nawiyah. Jarak ma'nawiyah itu tidak berangkat secara fisik, tapi mendoakan rutin. Mendoakan pada sholat, kita doakan dalam hadis ini. Idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqatu an rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, rezekinya akan sulit. Jadi kesulitan rezeki itu berawal karena tidak mendoakan. Nah, yang kedua, melanjutkan kebaikannya. Umpamanya, saya lanjutkan kebaikan ayah saya lanjutkan kebaikan nenek kakek saya, itu hakikatnya sudah jarak kubur. Nah, jangan sampai kebaikan itu dibatasi usia seseorang. Makanya itu yang disebut dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Jangan mati kalian melainkan dalam beragama Islam. Maknanya adalah jangan meninggal sebelum kau berwasiat tentang kebaikan kepada anak-anak. Sehingga kau meninggal dunia, sholatnya, zakatnya, kebaikan dilanjutkan oleh anak cucu kita. Makanya berbahagialah yang punya anak mirip kebaikannya. Hakikatnya dia jarak kubur ya. Kemudian yang ketiga, ada juga jarah ma'nawiyah itu dengan beramal soleh atas nama almarhum. Di Madinah, di Mekah, di Madinah itu kan Masjid Ali, Masjid Umar, Masjid Bilal gitu. Tidak ada yang masjid Al-Ikhlas gitu, nggak ada ya situ. Jadi tanda sayang sama orang itu monumen masjid. Dan kebaikan orang-orang Arab biasanya salah satunya membangun masjid atas nama ibunya, atas nama bapaknya. Itu hakikatnya sudah
ziarah kubur sebetulnya. Jangan dikaitkan dengan bidah juga tadi, karena ini juga bagian penghormatan tadi ya. Penghormatan. Dari sejarah, Masya Allah. Baik, lanjut lagi Tad. Ini juga ada yang bertanya gini Tad. Tad, ini gimana Tad ya? Ada yang pinjam uang tapi belum belum bayar dan ditagih malah marah kalau saya niatkan. Tadi juga udah ya. Cuman gini tadi, ada orang yang bayar pinjam uang, tetapi memang berniat buat tidak dibayar Tad. Kan bahkan ada komunitasnya. Coba Tad, ini gimana Tad? Pernah ada pengalaman kayak gini? Itu bukan besar kecilnya. Niat bayar enggak? Pinjam niat tidak bayar pasti sulit. Kalau pinjam niat bayar pasti Allah bantu. Pasti itu tadi. Pasti itu. Saya menemukan ada orang ya, dia nyari saya kemana-mana terus, masjid terus nyari. Satu saat ketemu, sebutlah Abdullah namanya ya. Ada apa Kang Melah? Saya bilang. Saya punya utang 4 miliar. Karena ketipu. Saya minta nasihat. Saya bilang gini Kang, kalau kita niat bayar pasti ada jalan. Wah, pontang-panting. Ya kasar malah tidur juga berkurang, kepala jadi kaki, kepala. Dia hanya nampung produk salah satu lah, produk kerjasama. 2 tahun terbayar. Oke. Dan istrinya sudah minta cerai. Syaratnya satu, bisa saya rujuk kalau utang sudah dibayar, karena malu kata keluarga. Itu yang sebabnya tidak bayar utang itu apa? Yuzhibul baha, menghilangkan wibawa ya. Luar biasa ya. Kita tuh benar-benar jadi kayak aduh luar biasa Mas. Jalmi kasep boga hutang leungit kasep. Luar biasa itu karena jadi penuh tekanan tadi. Iya, penuh tekanan. Makanya kata akhirnya wah Kang Lur sebenarnya gimana? Alhamdulillah. Sekarang hidupnya di Mekah. Jadi dia umroh berjamaah jemput kalau sudah ketemu dengan komunitas A pasti saya ingin pinjam katanya. Ujungnya, nah ini juga bagian. Maka hati-hati. Ya. Mukhalatus sholihin, bergaul dengan orang yang soleh. Siapa orang soleh itu? Masyaallah. Orang yang tidak mencelakakan diri kita. Ijtanibul majalis al-asyirah. Jauhi majelis-majelis yang menimbulkan utang piutang. Masya Allah. Makanya kalau kita ingin berhenti ngerokok nih, pastilah bergaulah dengan yang tidak merokok. Selama udud ya pasti itu jadi akan ke bawah-bawah lagi. Masya Allah. Terus sebenarnya wah, Masya Allah. Jadi kalau niat bayar, pasti. Kalau niat nggak bayar, pasti susah. Meskipun utangnya kecil gitu tadi. Utangnya kecil. Tepiralah payung. Iya. Tepiralah 2.000, 3.000. Kalau niat nggak bayar, pasti. Biasa ini baik. Makanya saya kalau sudah baca Ali Imran 2627 ya, itu ulang-ulang terus. Karena ada hadis, siapa yang punya utang sebesar gunung Uhud pun, dengan rutin baca Ali Imran 2627, pasti bisa dibayarkan. Alhamdulillah. Saya mengalami itu. Allahu Akbar, luar biasa yang ini. Qulillahumma malikal mulk itu ilmu kamangtasa itu ada hadisnya. Okay. Siapa yang rutin baca ayat itu, utang piutang sebesar gunung Uhud pun bisa dibayar. Luar biasa ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi ya bagi teman-teman semua ini, karena yaitu tadi ya suka tidak suka kita hidup di zaman atau ya pasti ada utang piutang tadi ya, dengan ada kebutuhan yang lain-lain gitu ya, tetapi ya mudah-mudahan bisa dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tad, lanjut lagi Tad, ini musofahah nih tadi dengan lawan jenis, karena ada yang memang boleh bersentuhan, ada yang memang tidak, ada juga yang memang benar-benar nggak jadi masalah katanya Tad. Coba gimana Tad? Jadi gini, jadi musofahah ketemu tangan itu hanya media satu dan sekian banyak. Karena yang paling penting itu apa? Keakraban. Yang penting itu keharmonisan. Karena ada yang salam tapi mengalihkan muka. Oke. Dalam Quran itu yang dibenci oleh Allah itu abasa wa tawalla, manyun bari ngabalir gitu. Jadi bersalaman tapi mengalihkan muka. Atau dari mata juga bisa jadi gimana gitu tadi ya kadang-kadang. Jadi tatapan sini, senyum sini gitu kan. Makanya walaupun tidak ketemu tangan dari jauh, tapi kita senyum gini-gini tuh. Kayak kemarin ya ada ibu-ibu pas mau mulai acara ada kabar saudaranya meninggal di Panjalu situ kan. Hanya begini dari jauh, Bu, hapunten, oh ya, dari jauh begini, tapi ternyata kalau itu dari hati itu masuk beda tadi ya, dari gestur aja jadi bisa kelihatan. Walaupun Pak Adek gitu ya, tapi kelihatan tidak nyaman, itu hakikatnya tidak bersalam. Makanya bukan gini, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jangan seperti orang yang bersatu tangannya, bersatu makannya, wa qulubuhum syatta, tapi hatinya tengah hiji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau itu hatinya nggak bersatu, pasti
salamannya itu hanya ya ismun namanya. Ya, ya, ya. Pura-pura salaman tapi hatinya penuh dengan dendam. Luar biasa, Masya Sekarang Allah. tuh yang salaman tuh dicurigai juga. Masya Allah, luar biasa. Aduh, Masya Allah. Karena memang ya itulah ya, kalau memang semua berawal dari hati, nanti juga akan ketemu lagi dengan hati. Memang ya, apalagi di zaman sekarang ini tadi ya, apalagi kalau misalkan para pejabat nih ya, kalau antar pejabat kan bisa antar salam, tapi di satu sisi juga antar saingan tadi, haksi-haksi ya katanya. Baik, lanjut lagi tadi. Ini juga ada gini tadi, ada yang bertanya nih, 242 nih, sujud sahwi itu dikerjakan kapan katanya tadi? Sebaiknya tadi. Boleh sebelum salam boleh. Oke. Jadi gini, masih hit dajjal namanya, itu doa terakhir langsung sujud. Doanya yang paling ringan tasbih. Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Rabbi pilih warhamni wartus, sujud lagi. 2. Minimal 1 kali. Kalau tidak hafal, doa sujud biasa. Ada juga subhanallah, subhanallah, itu juga ada. Yang kedua, kapan kita ingat? Banyak. Kok tadi perasaan duhur saya 3, saat itu lah sujud. Yang ketiga, kapan yang mengetahui atau memberitahu? Pagung tadi kayaknya asalnya 3 rakaat, saat itu lah sujud. Nah, jadi adanya sujud sahwi bukan berarti boleh lupa sholat ya. Lupa ini ada 3 apa 4, ulangi lagi. Nah, karena pas tabikul khairat, berlomba kepada yang terbaik. Kalau sudah 3 kali masih lupa ya itu udah bakat ya mungkin. Jadi bakat lupa. Baik. Jadi memang sudah jelas ya pemirsa di rumah ya. Oke, lanjut lagi tadi ini, nah ini gimana tadi ya antara apa ini kan gini tadi, ada orang yang bertanya gini tadi. Ini kan sekarang pemerintahan baru tadi ya, terutama di pemerintahan Jabar tadi ya, dengan gubernur baru yang lain-lain. Tetapi juga ada yang orang yang beranggapan bahwa sebaiknya juga merangkul gubernur yang lama dengan di tengah kondisi yang kayak gini, dalam artian juga jangan bermusuhan atau jangan, karena juga bagian ya ini juga sebagai keberlanjutan, ada program-program yang memang gimana sebaiknya antara silaturahmi antar para mantan ini biar juga jangan saling dendam, jangan saling benci, karena juga setiap orang juga pasti ada salah, ada yang lain-lain. Gimana tuh? Wa khuliqal insan do'ifa ya. Tiap manusia itu punya kelemahan tersendiri. Tapi jangan lupa punya kelebihan tersendiri. Kelemahannya tambal oleh yang baru. Kelebihannya jadikan ilmu untuk melanjutkan pekerjaannya. Jadi pergantian pemimpin itu bukan didasari dengan dendam, dengan cari muka, tidak. Lanjutkan, bahkan harus berdampingan. Karena rumusnya al-jama'atu rahmah. Kebersamaan itu rahmat. Wal furqatu azabun. Perpecahan itu azab. Fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Makanya alus kubasa, goreng kubasa. Kang iya kumaya. Minta nasihat. Karena siapapun dia adalah senior. Yang pendahulu itu senior. Yang kedua, jangan lupa pergantian itu biasanya terjadi permusuhan itu 2 ya. Antara pendapat dan pendapatan. Nah. Luar biasa ini. Kalau beda pendapat pendapatan pas saya habis. Masya Allah, Allahu Akbar. Suatu saat ada halal bihalal nih ya. Jadi luar biasa satu instansi ya. Udah gaya, udah bagus ya, batik ya. Tapi balik lagi nih 2 orang ini, balik lagi dengan supirnya. Kurang sih bapak eta balik deh. Hotel udah kagetnya itu. Ayam musuhnya di jero gitu. Allah Akbar. Udah berapa lama? Udah 7 tahun. Alah, Masya Allah. 7 tahun. Jadi masa pensiunnya lain saling rangkul, saling menyayangi, malah bermusuhan. Jadi malas aja tadi begitu ngelihat udah langsung udah balik kanan. Padahal dulu itu sobat medok, Pak. Sobat medok. Sobat medok karena salah satunya dia pasang badan untuk menyelamatkan orang ini. Sagulung sagalak lah kali. Pas meninggal pun ternyata nggak datang. Wah, ini luar biasa ya. Tadi malam ada yang ngeluh sama saya tuh. Ketika menikahkan anaknya, kebencian. Nggak datang juga. Ketika meninggal nggak datang juga. Hati-hati. Kata Nabi, jangan saling membenci, jangan saling memfitnah. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Harus malu sama iblis katanya. Jadi iblis itu musuhnya kita. Tapi jangan lupa, dengan saudaranya itu keren dekat banget. Keren. Masya Allah, ini luar biasa ini, luar biasa ini. Bersatu padu katanya. Kalau dengan sahabat. Gila ini benar. Jadi kalau orang sudah tidak tegur sapa kakak beradik itu udah lebih dari iblis ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya kakaknya iblis lah. Ini luar biasa ya. Jadi inspirasi kita semua ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah luar biasa ya. Iblis saja, bayangin coba ya, sekelas iblis saja antar saudaranya bisa bersatu padu, bahkan
bukannya bercerai belai malah menguatkan ya, malah menguatkan satu sama lain ya. Kita harus malu banget ya. Jadi kita juga sebagai bangsa yang besar, apalagi suku Sunda yang sebagainya, kita ya memang perbedaan-perbedaan hal yang lain, pergantian juga, tetapi juga sebagai ini harus terus saling ini tadi ya, saling mengaitkan, saling menguatkan satu sama lain karena memang apa Bang ya, hati-hati dengan egois ya. Dalam Quran itu kalau orang sudah mengedepankan anak, saya, aing lah maksudnya. Wah ini nih bahasa ini tuh aing ini luar biasa. Aing itu luar biasa ini, masya Allah. Kami. Ya. Iblis dalam Quran itu apa? Mengedepankan aing, mengedepankan saya. Luar biasa. Makanya siapa yang itu sudah iblis itu. Sampai ketika ditanya, kunaon menghormat ke Adam gitu kan ya. Ya. Kata iblis, ana khalaqtani minar wa khalaqtu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Makanya kudu hormat seuneu kana taneuh gitu kan. Ini hati-hati itu. Makanya berawal dari mengedepankan saya, urang we. Untuk dia enak, untuk orang lain belum tentu. Itu hati-hati. Itu jebakan iblis terus masuk ke dalam diri. Baik, luar biasa. Tad, sayang sekali ini waktunya telah habis, pemirsa di rumah. Mohon maaf nih, waktunya telah habis. Tad, kasih kesimpulan sama kasih doa. Pecinta Mun pagi, selamat solusi. Insyaallah tahun depan ketemu lagi. Mari kita sambungkan yang putus ya. Mari kita cairkan yang beku. Mari kita uraikan benang-benang kusut. Siapa yang melaksanakan itu, dia telah bersilaturahim. Dan ujungnya pasti keharmonisan. Harmonis tidak mungkin ada tanpa silaturahim. Kebersamaan tidak mungkin ada tanpa silaturahim. Semua kita diciptakan Allah tetap istiqomah untuk selalu menyambungkan yang putus yang berujung kepada silaturahim yang sebenarnya. Insyaallah berdepan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pemirsa di rumah ya, mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Kita akan ketemu kembali dengan tema yang lebih menarik lagi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.